어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah, NPM 241127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan keadilan kompensasi. Pengertian, struktur keadilan kompensasi merujuk pada bagaimana perusahaan merancang dan mengelola sistem pengajian dan manajemen kompensasi untuk memastikan bahwa penggajian karyawan adalah adil, konsisten, dan sesuai dengan kontribusi serta nilai yang dibawa oleh karyawan ke organisasi. Ini melibatkan berbagai prinsip dan praktik yang memastikan bahwa karyawan diberikan imbalan yang layak, yang sebanding dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikut adalah pengertian struktur keadilan kompensasi. Yang pertama, keadilan internal. Ini berarti memastikan bahwa ada kesetaraan dalam penggajian antara karyawan dengan peran, tanggung jawab, dan kontribusi yang serupa dalam organisasi. Keadilan internal menghindari perbedaan gaji yang tidak adil antara karyawan yang memiliki peran yang sama atau serupa. Keadilan eksternal mengacu pada sejauh mana gaji dan imbalan yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai dengan praktik gaji di industri dan daerah geografis yang relevan. Ini melibatkan perbandingan gaji perusahaan dengan perusahaan sejenis untuk memastikan bahwa perusahaan bersaing dalam menarik dan mempertahankan bakat. Yang ketiga, keadilan individual. Ini berkaitan dengan memastikan bahwa setiap karyawan diberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja, kontribusi, dan prestasi pribadi mereka. Keadilan individual mendorong penggunaan sistem penilaian kerja yang objektif dan transparan dalam menentukan penggajian karyawan. Yang keempat, transparansi dan keterbukaan. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk menjelaskan dengan jelas apa yang menjadi dasar penentuan kompensasi. Karyawan harus tahu bagaimana gaji mereka dihitung dan sistem kompensasi harus transparan. Yang kelima, keadilan proses. Ini mencakup menjaga integritas dalam proses penentuan kompensasi, mulai dari perumusan, kebijakan kompensasi, hingga pelaksanaannya. Hal ini dapat mencakup penggunaan pedoman yang jelas, komite penggajian yang adil, dan proses yang konsisten. Keadilan persepsi. Selain keadilan sebenarnya, penting juga mempertimbangkan bagaimana karyawan merasakan keadilan kompensasi. Persepsi karyawan tentang penggajian mereka dapat memengaruhi motivasi, kepuasan, dan kinerja mereka. Tujuan dari struktur dan keadilan kompensasi dalam konteks manajemen sumber daya manusia dan organisasi adalah mencapai sejumlah tujuan yang penting untuk keberhasilan perusahaan dan kepuasan karyawan. Beberapa tujuannya yang utama termasuk mengikat dan mempertahankan karyawan. Dengan menawarkan kompensasi kompetitif dan adil, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Ini penting untuk meminimalkan tingkat pergantian karyawan yang dapat berdampak negatif pada produktivitas dan biaya perusahaan. Motivasi karyawan. Sistem kompensasi yang adil dan terstruktur dengan baik dapat menjadi insentif bagi karyawan untuk bekerja lebih keras, mencapai target, dan memberikan kinerja terbaik. Bonus, insentif, dan penghargaan kinerja adalah alat untuk memotivasi karyawan. Penilaian kinerja yang objektif. Sistem kompensasi yang baik harus mendukung penilaian yang objektif. Hal ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi karyawan yang layak untuk insentif dan kenaikan gaji. Keseimbangan biaya. Tujuan adalah untuk mengelola anggaran kompensasi secara efisien sehingga perusahaan tidak mengeluarkan terlalu banyak sumber daya keuangan pada kompensasi karyawan. Kepuasan karyawan. Dengan kepuasan karyawan menawarkan kompensasi yang adil dan kompetitif, perusahaan dapat meningkatkan tingkat kepuasan karyawan. Karyawan yang puas cenderung lebih setia, produktif, dan berkontribusi secara positif terhadap tujuan perusahaan.
pematuhan hukum, memahami peraturan ketenagakerjaan dan hukum yang berlaku dalam menentukan kompensasi. Hal ini termasuk pembiayaan upah minimum, jam kerja yang layak, dan hukum-hukum ketenagakerjaan lainnya. Transparansi dan keterbukaan. Memastikan bahwa proses penggajian adalah transparan dan karyawan memahami bagaimana kompensasi mereka ditentukan. Ini dapat meningkatkan rasa percaya dan kepuasan karyawan. Penting untuk diingat bahwa tujuan-tujuan ini dapat bervariasi berdasarkan jenis industri, ukuran perusahaan, budaya organisasi, dan faktor-faktor lainnya. Namun dalam setiap kasus, tujuan utama adalah menciptakan kompensasi yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan yang mendukung kesuksesan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Dalam kesimpulan, struktur dan keadilan kompensasi merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia dan organisasi. Pengelolaan kompensasi yang baik membantu mencapai sejumlah tujuan yang melibatkan karyawan dan keberhasilan perusahaan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, setiap perusahaan harus merancang dan mengelola struktur kompensasi yang sesuai dengan karakteristik budaya organisasi dan tujuan bisnis mereka. Selain itu, perusahaan perlu memantau dan mengevaluasi sistem kompensasi mereka secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan internal dan eksternal. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.